Sudah 2 kali aku membantu istri bosku, dan sudah 2 kali pula Bu Mita selalu mengingatkanku, agar aku segera melupakan apa yang sudah terjadi, dan semua yang sudah kami lewati bersama. Semua alasan dan kekhawatiran disampaikan Bu Mita ketika kami dalam perjalanan pulang dari kantornya. Masih jam 7 malam saat itu, istri bosku memintaku mengarahkan mobil untuk jangan pulang ke rumahnya dulu. Sambil berputar mengelilingi kota, Bu Mita berkata padaku, "Sudah 2 kali kamu membantuku Wan, dan kurasa seharusnya ini yang terakhir. Sebab seperti yang kamu katakan, kita sudah 2 kali mengkhianati suamiku, yang tak lain adalah bos kamu. Ini menjadi sangat ambigu bagiku Wan, aku meminta bantuan kamu demi memiliki anak dan keturunan yang akan kupersembahkan untuk suamiku, demi keutuhan rumah tanggaku. Sementara di lain sisi, aku mulai khawatir kalau aku sampai bermain hati dan melibatkan perasaanku terhadap dirimu. Kalau sampai itu terjadi, maka apa bedanya aku dengan suamiku, yang juga telah tega menduakan diriku dan menikah lagi dengan wanita lain, hanya karena alasan ingin memiliki keturunan." Istri bosku mengatakan itu dengan nada suara yang sedikit bergetar, seperti menahan sebuah desakan yang menyesakkan dada. Aku mendengarnya sambil menatap lurus ke depan mengemudikan mobil. Kubiarkan saja dia berbicara menumpahkan semua perasaan dan isi hatinya. Bu Mita menarik nafas panjang untuk memberi jeda ucapannya, lalu kulihat dia membuka tas Hermes di pangkuannya dan mengambil sebuah amplop coklat, yang kemudian ditaruhnya di atas pahaku. "Ini ada uang 15 juta untuk kamu Wan. Aku sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah tulus kamu berikan padaku. Nanti setelah sampai di rumah, mulai besok anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita Wan. Lupakan semuanya dan anggap saja apa yang sudah kita lalui bersama hanya sebuah mimpi indah, yang tak mungkin terwujud menjadi kenyataan. Sebab aku sadar, usiaku yang sudah 36 tahun sangat jauh lebih tua darimu yang masih 22 tahun Wan. Aku nggak mau kita terjebak dalam perasaan dan akhirnya aku jadi ingin selamanya seperti itu bersamamu. Aku takut kalau akhirnya aku malah jadi ingin benar-benar memiliki kamu Wan," kata Bu Mita, tanpa berani menoleh dan menatapku di sampingnya. Kulirik istri bosku, tanpa berkata apa-apa dan tetap fokus menyetir mobil, hingga Bu Mita kembali melanjutkan perkataannya. "Anggap saja tugas seorang petani untuk menyirami sawah dan menanamkan benih supernya sudah selesai kamu laksanakan dengan baik Wan. Dan sekarang, aku sebagai pemilik lahan tinggal berdoa agar benih padi di sawah ini bisa bersemi, dan kini semua menjadi tugasku, akan kurawat hingga masa panennya tiba pada saatnya nanti," ujarnya. Kali ini Bu Mita menutup ucapannya dengan menoleh menatap ke kanan ke arahku yang nyetir di sampingnya. Ku jawab, "Iya Bu, saya hanya bisa menuruti perintah Ibu, karena Ibu adalah istri dari bos saya dan saya adalah anak buah Ibu," kataku. "Tapi Bu, saya tidak bisa menerima uang pemberian itu, sebab semua yang saya lakukan ikhlas dan tulus semata-mata ingin membantu supaya rumah tangga bos saya bersama Ibu bisa harmonis kembali dengan kehadiran seorang anak Bu." Kukatakan itu sambil menyodorkan kembali amplop coklat itu kepadanya. Namun Bu Mita menolaknya. Katanya, "Kamu harus terima Wan, kalau kamu menolak pemberianku berarti kamu nggak ikhlas membantuku. Anggap saja itu duit tutup ingatan biar kamu jangan berprinsip melawan lupa Wan. Lagi pula aku kan pernah janji akan membelikan sebuah HP untuk ibu kamu di kampung halaman. Dan kamu juga pernah bilang kalau kamu sudah setahun di kota dan ingin pulang kampung karena merindukan ibu dan adik-adik kamu," katanya. Saat istri bosku menyebut ibuku, pikiranku langsung teringat akan ibuku di kampung halaman, wanita paling mulia dan paling aku hormati dalam kehidupanku. Pikiranku jadi ragu mau menolak atau menerima pemberian itu. Sebab ku ingat pagi tadi aku juga sudah menerima uang suap dari bosku sebesar 2 juta, dan sekarang Bu Mita memberiku 15 juta, sebagai uang tutup ingatan agar aku bisa melupakan semua yang telah kami lewati bersama. Apakah ini nggak akan menjadi masalah bagiku,
karena uang dengan total 17 juta adalah angka yang lumayan banyak bagi diriku yang hanya bekerja sebagai sopir. Apakah nantinya tidak akan menjadi temuan dan aku dianggap sebagai penerima suap dan gratifikasi? Namun kupikir amanlah, lagi pula aku kan bukan pejabat negara dan apa yang aku terima bukan uang hasil korupsi uang rakyat hehehe. Ku bilang, terima kasih Bu. Saya akan menerima pemberian ini jika ibu memang memaksa. Pokoknya, apapun yang ibu minta pasti akan saya lakukan Bu. Mau disuruh melupakan ataupun mengulang kembali semuanya pasti akan saya laksanakan dengan senang hati, ujarku. Mendengar jawabanku, wajah Bu Mita yang serius jadi tersenyum simpul. Ih kamu, bisa aja bikin aku ketawawan, ujarnya sambil mencubit lenganku. Mobil kami terus melaju, wajah Bu Mita kulihat semakin hangat cantik malam itu, ketika dia tersipu malu-malu. Sebelum melanjutkan ceritanya, ku sampaikan dahulu bahwa kisah kali ini merupakan seri ke-8 dari cerita berjudul Demi Kebahagiaan Istri Bosku, ya kawan. Sehingga ada baiknya kawan semua menyimak juga kisah sebelumnya di seri pertama sampai ke-7. Supaya bisa nyambung dan memahami keseluruhan jalan ceritanya, dan tidak sampai gagal paham. Ku ucapkan terima kasih untuk kawan semua yang tetap setia mendengarkan kisah hidup. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menuturkan ceritanya. Sekarang, mari kita lanjutkan bersama ceritaku. Begini kisah selengkapnya. Sebenarnya di ruangan kerja istri bosku, aku juga yang salah. Bu Mita kelihatan sangat bahagia saat itu, ketika aku sudah mulai membantunya dengan sempurna. Namun di saat yang sama, aku juga bisa melihat ada keraguan pada dirinya. Seperti ketika mendaki di perbukitan villa di destinasi wisata, Bu Mita hanya ingin aku membantunya secepat mungkin, tanpa harus memaksanya ikut meresapi dan menghayati semua pekerjaanku. Istri bosku memintaku untuk membawanya terbang tinggi, untuk menggapai awan indah dan mengubah awan itu menjadi hujan yang menyirami sawahnya. Dia menyuruhku untuk secepat mungkin bisa kembali membumi dan mendarat lebih dulu, sambil menuntaskan hujan yang akan memberikan kesuburan untuk lahan basahnya. Sementara Bu Mita tak ingin ikut membumi dan mendarat di bandara kebahagiaannya bersama diriku, karena baginya hal itu sama saja mengkhianati bosku sebagai suaminya. Akan tetapi, awan itu seperti sangat sulit kuraih. Aku membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengubah awan menjadi hujan. Apalagi sebelum menjemput istri bosku ke kantornya, aku sudah 2 kali menurunkan hujan untuk membasahi lahan kering milik Big Narsi, pembantu rumah tangga di rumah bosku. Hingga akhirnya, aku bisa merasakan jika Bu Mita tak mampu lagi membendung hujannya sendiri yang semakin lama semakin menggelayut bagai mendung tebal yang segera mencair membasahi bumi. Aku tetap fokus berusaha saat itu, walau Bu Mita terus saja mengatakan padaku, "Lebih cepat lagi Wan, langitku sudah benar-benar mendung dan sudah mau menumpahkan hujan ini Wan." Ku jawab, "Saya sudah berusaha Bu, tapi hujan di sini sepertinya masih sedikit lama untuk turun membasahi bumi." Bu Mita akhirnya merasa bersalah pada bosku, karena sore di ruang kerjanya, dirinya sebagai istri justru ikut meraih kebahagiaannya lebih dulu, sebelum aku benar-benar menuntaskan pekerjaanku sebagai petani yang harus mengalirkan air kehidupan untuk sawahnya. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, aku jadi berpikir, mungkin saja hal itu yang membuat Bu Mita khawatir kalau nantinya dia menjadi tuman, dan terus-terusan ingin meminta bantuan dariku. Bukankah kata pepatah, hubungan antara seorang wanita dan lelaki akan semakin akrab dan sulit dilupakan, apalagi jika sudah pernah menyelenggarakan pekerjaan bersama yang saling membahagiakan seperti itu. Kami tiba di rumah bosku tepat jam 9 malam, setelah sebelumnya mampir untuk membelikan nasi padang untuk Big Narsi. Aku langsung pamit pulang pada Bu Mita dan Big Narsi, ku ambil sepeda motor bututku, lalu mengendarainya meninggalkan rumah bosku. Malam itu,
Aku tidak pulang ke rumah Bu Marni, ibu kosku. Sebab aku sadar Bu Marni masih kesal padaku, dan tadi pagi pun tak menghiraukan diriku saat kutanya apakah aku harus kembali ke rumahnya atau sudah boleh pulang ke rumah kontrakanku sendiri. Akhirnya aku putuskan untuk kembali ke rumah kontrakanku, lagi pula sudah hampir seminggu rumah itu kubiarkan kosong. Tentu sudah kotor dan semakin banyak tikus dan nyamuk nakal yang bermain seperti rumah itu milik mereka sendiri. Selain itu, alasanku kembali ke rumah kontrakanku karena aku terus teringat wajah ibuku di kampung halaman, wanita paling mulia dan paling kuhormati dalam kehidupanku. Aku tak ingin mengulangi kesalahan lagi, jika pulang ke rumah Bu Marni. Sebab, pasti wanita setengah baya itu akan merajuk dan minta maaf padaku atas sikapnya tadi pagi, lalu selanjutnya pasti berakhir pula dengan perbincangan malam di kamar atas. Lagi pula, sebelum ayam berkokok pagi nanti, hari ini aku sudah 3 kali menyangkal kesalahanku sendiri. 2 kali bersama Big Narsi, dan 1 kali yang harus kulupakan, bersama Bu Mita istri bosku. Sepanjang perjalanan 30 menit menuju rumah kontrakanku, aku masih mengenang semua ucapan dan perkataan istri bosku. Dalam hati aku berkata, kenapa semua harus terjadi dan mewarnai lembar kehidupanku. Di usia 22 tahun, aku sudah membantu istri bosku dengan cara yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan, baik dari sisi logika, maupun dari sisi moral dan etika. Pikiranku seperti berkecamuk saling menyalahkan diri sendiri. Di satu sisi, aku merasa senang bisa membantu masalah rumah tangga bosku, yang pasti akan kembali harmonis jika mereka memiliki anak dan momongan sendiri. Akan tetapi di sisi lain, bila bantuanku berhasil nantinya, bukankah aku akan memiliki seorang anak, sementara aku sama sekali belum pernah menikah apalagi memiliki seorang istri. Lalu, pikiran lain yang berasal dari jiwa mudaku, justru menyesali kenapa hanya 2 kali aku memberi bantuan itu pada istri bosku. Bukankah aku juga mulai tuman, dan selalu ingin seperti itu bersama wanita paling galak dan jutek yang pernah aku jumpai. Tak terasa 30 menit berlalu dan aku sudah tiba di depan rumah kontrakanku. Di saat yang sama sebuah sepeda motor juga berhenti dari arah yang berlawanan. Pria tegap berjaket hitam menghampiriku, kukira siapa, namun ternyata malam itu Bang Rudi datang ke rumah kontrakanku. Petugas security di kantor bosku itu baru saja lepas piket dan sengaja ingin main ke rumah kontrakanku, karena kami sudah cukup lama tidak bertemu dan bertanya kabar. Terakhir kali ketemu saat kami sama-sama mengisi premium di SPBU. Kusapa suami dari Mbak Sari itu, waduh Bang Rudi bikin kaget saya saja, tadi saya kira petugas KPK yang sedang menyamar untuk melakukan OTT hehehe. Bang Rudi terkekeh dan menjawab, ah kau bisa saja Wan, mana ada petugas KPK yang miskin pakai sepeda motor seperti abangmu ini. Lagi pula mana ada petugas KPK yang mau menangkap kamu, kau ini pejabat pun bukan, miskin pula sama kayak abangmu hehehe. Kata Bang Rudi, dia sudah sering menunggu aku yang katanya mau ngopi di rumahnya, namun karena aku terus saja ingkar janji, akhirnya Bang Rudi yang meringankan langkah untuk berkunjung ke rumah kontrakanku, untuk menjalin silaturahmi antar sesama pekerja kelas bawah di kantor bosku. Aku pun mengajak Bang Rudi masuk, lalu membuatkannya secangkir kopi, melalui aplikasi online, aku pun memesankan martabak manis dan asin untuk menemani kami ngobrol. Malam itu, belum apa-apa Bang Rudi sudah minta maaf padaku. Sebuah hal yang biasa diucapkan seorang teman jika ingin meminta pinjaman. Kata Bang Rudi, nenek dan kakeknya Andin, anaknya meminta uang sebesar 1.200.000 untuk biaya seragam sekolah dan kebutuhan jajan Andin di kampung halaman. Abang terpaksa minta tolong ke kamu jika kamu punya tabungan Wan, sebab ibunya Andin, Mbak Sari kakakmu sepertinya belum gajian juga di tempat kerjanya, malah HP-nya selalu nggak aktif dan susah sekali untuk dihubungi. Abang jadi pusing memikirkan semuanya Wan, kata Bang Rudi sambil menyeruput kopi yang kusuguhkan. Aku tersenyum dan bilang sabar Bang, semua pasti ada jalan dan solusinya, sudahlah minum kopinya dan makan dulu martabaknya.
Jawabanku membuat Bang Rudi lega dan wajahnya yang semula kusut bagai benang layangan, mulai terurai membiaskan segurat senyum penuh harapan. Kadang nasib berupa rejeki, jodoh dan maut memang tidak bisa ditebak kapan datang dan kapan perginya. Baru saja seminggu yang lalu aku merasakan bingung seperti Bang Rudi, karena saat sedang butuh uang aku malah dipecat tanpa alasan oleh istri bosku. Tapi seminggu kemudian, aku merasa Dewi Fortuna sedang baik dan betah untuk menghampiriku. Uang sebesar 1.200.000 yang dibutuhkan Bang Rudi, tentu terasa ringan bagiku yang dalam tas pinggangku sudah ada 17 juta. 2 juta uang tutup mulut dari Pak Heru bosku, dan 15 juta uang tutup ingatan dari Bu Mita, istri bosku. Ku ambil amplop coklat dari bosku di dalam tasku, lalu kuserahkan dengan sopan kepada Bang Rudi. Ini Bang, saya ada rejeki, 2 juta untuk kebutuhan Andin dan kakek neneknya. Abang gak perlu memikirkan mengembalikannya Bang, kataku. Wajah Bang Rudi seketika berkaca-kaca menerima pemberianku. Ada rasa bahagia yang sulit dilukiskan, ketika seorang lelaki yang sedang berjuang mencari rejeki untuk kebutuhan anak dan istrinya, akhirnya berhasil mendapatkan rejeki seperti yang diharapkan. Bang Rudi memelukku dan menepuk bahuku berkali-kali sambil bilang "Thank you bro, makasih Wan. Dikau memang adik angkat abang yang paling top," katanya. Dari sorot matanya yang berkaca-kaca, aku malah terlintas wajah Mbak Sari, yang siang tadi sempat bertatap pandang denganku ketika aku mengantarkan bosku ke rumah yang ditempati. Dalam batinku berkata, mungkin inilah cara Tuhan mengatur dan memberikan rejeki kepada hambanya. Sungguh penuh misteri dan terkadang tak bisa terpikirkan oleh pikiran dangkal manusia. Amplop 2 juta dari bosku yang diberikan bosku agar aku merahasiakan hubungannya dengan Mbak Sari, kini kembali kusalurkan kepada Bang Rudi untuk Andin. Ya, suami dan anak dari Mbak Sari bisa merasakan bahagia dan bersyukur dengan uang itu yang sebenarnya berasal dari bosku, lelaki yang sudah tega mengkhianati Bu Mita istrinya sendiri, dengan menikahi Mbak Sari, wanita yang masih memiliki anak dan suami. Bang Rudi kembali memakan martabak dan minum kopi, kami pun ngobrol tentang pekerjaan di kantor bosku. Sama sekali aku tak berani menanyakan kabar Mbak Sari istrinya, kepada Bang Rudi. Aku khawatir kalau sampai aku mah keceplosan dan akhirnya rahasia bosku diketahui Bang Rudi. Bang Rudi juga sempat mencandaiku, dengan berkata "Tapi Wan, ini duit halal kan? Jangan sampai gara-gara duit ini kita sama-sama kena OTTKP kawan, hahaha." Walau semalam ngobrol sampai jam 11 malam dengan Bang Rudi sampai dia pamit pulang dan aku bisa istirahat, aku bisa bangun pagi keesokannya jam 5 pagi. Tidur di rumah kontrakan sendiri tanpa gangguan berbincang dengan Bu Marni, membuat kualitas tidurku jadi jauh lebih baik. Dengan mengingat pesan dan nasihat ibuku, aku masih sempat menunaikan sholat subuh, sebelum akhirnya bersiap memulai aktivitasku kembali hari ini. Pagi ini aku ingat pesan istri bosku untuk menjemputnya lebih pagi, jam 6:30 karena hari ini Bu Mita sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, akan melaksanakan kunjungan lapangan ke sebuah desa percontohan, bersama rombongan kantor dinasnya. Aku juga diminta ikut mengantar menggunakan mobil bosku, karena mobil dinas di kantor Bu Mita akan dipakai oleh kepala bidang yang lain serta rombongan anak buahnya. Saat itulah, dalam perjalanan mengantarkan istri bosku, aku jadi mengenal staf perempuan yang kemarin menjaga di depan ruang kerja Bu Mita. Namanya Mbak Heni, usianya 27 tahun atau 5 tahun lebih tua dariku. Orangnya cantik dan nampak alim dengan hijab panjang, akan tetapi sedikit pendiam dan jarang sekali berbicara. Tadinya Mbak Heni sudah naik di mobil dinas bersama rombongan lain, namun Bu Mita memanggilnya untuk naik di mobil kami. Kata Bu Mita kepadaku, "Nggak enak Wan kalau bawahanku melihat aku duduk di depan di samping kamu, entar malah jadi bahan omongan. Biar si Heni ikut di mobil kita dan duduk di depan. Lagian lumayan jauh desanya butuh 3 jam perjalanan, aku mau sambil tiduran di belakang saja," kata Bu Mita istri bosku. Sepanjang perjalanan,
Bu Mita sesekali ngobrol sama Mbak Heni, akan tetapi sesekali pula menyambungkan obrolan Mbak Heni dengan diriku yang sedang nyetir. Istri bosku malah sempat menggodaku, katanya ini namanya Heni Wan, staf paling rajin di kantor ibu, kamu kenalan dulu biar akrab. Ya siapa tahu kalian berjodoh, kamu kan masih jomblo Wan, dan Heni pun belum ada yang memiliki, ujar Bu Mita dari kursi belakang. Entah apa maksud Bu Mita, tapi yang jelas berkat candaannya aku jadi bisa berkenalan resmi dengan Mbak Heni, dan selanjutnya bisa ngobrol selama perjalanan ke desa percontohan yang kami tuju. Dan ternyata, benar kata pepatah kalau dunia itu selebar daun kelor. Walau Mbak Heni sangat kalem, terkesan pemalu dan irit berbicara, aku akhirnya mengetahui kalau Mbak Heni berasal dari desa yang sama dengan Bang Rudi dan Mbak Sari. Aku kaget bercampur penasaran ketika akhirnya Mbak Heni bilang kalau dia punya kakak perempuan yang juga tinggal di kota ini, dan nama kakaknya itu adalah Sari. Namun tentu saja aku menyembunyikan rasa kagetku, aku tak ingin Mbak Heni tahu kalau aku sudah mengenal Bang Rudi dan juga Mbak Sari, kakaknya. Seorang wanita berusia 35 tahun yang kini berada di antara dua hati, suaminya dan juga bosku, suami dari Bu Mita pimpinannya Mbak Heni. Dalam hati aku berujar, pantas saja sejak pertama kali bertemu Mbak Heni, aku seperti nggak asing karena wajah dan posturnya sangat mirip dengan seseorang, tapi aku lupa mirip dengan siapa. Kalau saja Mbak Heni nggak bercerita padaku, tentu aku nggak bakal menyangka kalau dia itu adik kandung dari Mbak Sari. Saat itu baru setengah perjalanan, kulihat dari kaca spion Bu Mita nampak tertidur sambil mendengar alunan musik menggunakan headset. Aku pun melanjutkan obrolan dengan Mbak Heni, kutanya padanya, apakah Mbak Heni pernah bertemu dengan kakak ipar dan kakak kandungnya di kota ini, tanyaku. Mbak Heni kelihatan ragu ingin menjawab, namun akhirnya dia menceritakan juga kepadaku. Tadinya pertama lulus tes CPNS di kota ini aku ikut tinggal bersama di rumah kakakku Mas, akan tetapi sesuatu terjadi pada diriku. Kakak iparku ternyata tegas sekali membuat hatiku jadi sangat sedih, di saat kakakku sedang gak ada di rumah, dia malah tega seperti itu terhadap diriku. Aku akhirnya memilih pindah dan mengambil rumah kredit BTN sederhana Mas. Soalnya kakak kandungku juga sudah mengetahui kalau suaminya sudah tega membuat adiknya bersedih. Tapi cukup sampai di situ ceritaku ya Mas, aku malu untuk menceritakan semuanya karena kita juga kan baru saja saling mengenal satu sama lain, kata Mbak Heni dengan tatapan lurus ke depan, seperti enggak menoleh menatap aku yang lagi fokus nyetir mobil. Aku kaget mendengarnya dan semakin penasaran. Apa benar Bang Rudi sebagai kakak ipar sudah berani sampai seperti itu dan membuat adik iparnya jadi sangat bersedih? Atau aku yang salah dengar dan mengira bahwa Mbak Heni ini saudaranya Mbak Sari? Tapi tidak, semua keraguanku terjawab tatkala Mbak Heni mengatakan kalau dia memiliki seorang keponakan yang baru masuk SD, dan nama keponakannya adalah Andini Lestari yang lebih akrab dipanggil Andin. Kubilang pada Mbak Heni, nggak perlu diceritakan semua tentang kehidupan Mbak Heni kepada saya Mbak, lagi pula kita juga baru kenal. Tapi saya mengerti kok isi cerita Mbak Heni, walau belum semuanya diceritakan padaku, kataku. Dalam perjalanan itu, Mbak Heni akhirnya mengizinkan permintaanku kalau kapan-kapan aku boleh bertamu ke rumahnya di sebuah BTN sederhana di pinggir kota. Tentu saja semua obrolanku dengan Mbak Heni tak didengar oleh Bu Mita istri bosku yang masih terlelap di perjalanan. Selama 1 jam mengikuti acara seremoni kantor dinas di desa percontohan itu, Bu Mita istri bosku juga lebih sibuk dengan urusan kantornya bersama rombongan, termasuk Mbak Heni. Aku sendiri memilih mencari warung kopi, supaya bisa menunggu sambil bersantai di warung kopi biar nggak merasa bosan. Dan ketika aku sedang menikmati kopi di warung itu, sebuah pesan dari nomor yang nggak aku kenal, masuk di HP-ku. Ternyata pesan itu dari Mbak Sari yang menggunakan nomor baru tanpa foto profil. Kalau kamu nggak sibuk dan sedang sendirian, Mbak boleh nelepon kamu ya Wan. Balas segera, begitu isi pesannya Mbak Sari.
Karena memang aku sedang ngopi dan jauh dari Bumita istri bosku dan rombongannya, aku langsung saja menelepon Mbak Sari. Kupikir Mbak Sari akan bercerita panjang lebar tentang masalah rumah tangganya dengan Bang Rudi, atau tentang hubungan rahasianya dengan Pak Heru, bosku. Namun aku salah, Mbak Sari seperti terburu-buru dan cuma meminta aku mengirimkan alamat rumah kontrakanku. Katanya, Mbak nggak bisa menjelaskan lewat telepon Wan, Mbak ingin kita ketemuan saja, nanti Mbak akan mencari kamu di rumah kontrakan kamu. Ku jawab, tapi saya baru bisa pulang malam hari Mbak, apa nggak sebaiknya dibicarakan lewat telepon saja, kataku. Nggak bisa Wan, pokoknya nanti malam Mbak akan ke kontrakan kamu, Mbak akan menunggu di sana sampai kamu pulang, balas Mbak Sari, kemudian buru-buru menutup sambungan teleponnya. Baru saja kaget dan penasaran akan cerita Mbak Heni, kini pikirkan lulusan SMA yang kumiliki semakin bingung setelah menerima telepon dari Mbak Sari. Apa-apa sebenarnya, kenapa Mbak Sari ngotot ingin bertemu dengan diriku? Bukankah Pak Heru bosku masih bersama dia di rumah pojok di komplek perumahan cukup elit itu? Namun baru saja pikiranku dipenuhi tanda tanya, HP ku berdering lagi, kali ini panggilan dari bosku. Katanya, Wan kalau sudah nggak sibuk tolong jemput saya ya. Ku jawab, maaf Pak Bos, saya masih mengantarkan istrinya bos kunjungan kerja ke desa. Oh ya sudah Wan, kalau begitu saya pakai taksi saja. Ya sudah kamu antarkan istriku kegiatan, dan ingat jangan sampai istriku tahu tentang yang kemarin Wan, balasnya. Ku jawab siap bos, aman saya tetap bisa menjaga rahasia bosku. Kegiatan di desa percontohan selesai dengan meriah disambut kegembiraan warga yang menerima bantuan peralatan dan modal usaha. Semua kesuksesan acara kantornya dibahas Bumita dan Mbak Heni sepanjang kami dalam perjalanan kembali ke kantor. Di tengah jalan, Bumita meminta aku berhenti di sebuah warung makan, sudah siang dan kami belum makan. Di warung makan, aku pun hanya menjadi pendengar setia obrolan mereka tentang acara kantor dinas. Sambil makan aku masih memikirkan Mbak Sari dan bosku. Kenapa mereka bisa meneleponku dalam waktu yang hampir bersamaan? Ada apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sementara pandanganku menatap Mbak Heni yang duduk di samping Bumita. Terbayang olehku bagaimana Bang Rudi sangat tega namun beruntung sudah bisa seperti itu dengan adik iparnya ini. Entah kenapa aku jadi merasa iri sama Bang Rudi yang sudah berhasil membuat adik iparnya yang masih muda ini jadi bersedih sekali. Sesekali Bumita menatapku dan kembali menggoda, kamu lirik-lirik ke Heni terus Wan, awas naksir beneran loh, katanya. Lalu kata Bumita, oh ya Wan suamiku yang juga bos kamu tadi nelpon aku, katanya dia sudah pulang dan sudah ada di rumah. Nanti kamu anterin aku sama Heni ke kantor saja, terus kamu boleh pulang deh kasihan kamu capek, bawa saja mobilnya, lagian kata bos kamu nanti sore dia yang mau menjemput aku sepulang kantor, tambah Bumita dengan wajah bahagia. Ku jawab, iya deh Bu makasih. Wah selamat ya Bu, bos saya pasti sudah sangat rindu sama ibu hehehe, balasku. Singkat cerita, setelah mengantarkan Bumita dan Mbak Heni kembali sampai kantor sudah jam 3 sore. Aku lalu membawa mobil bosku ke terminal bus kabupaten, setelah sebelumnya membelikan sebuah HP baru untuk ibuku. Di terminal bis aku kembali bertemu Legiman sopir bus antar kabupaten yang juga masih kerabat ibuku di kampung. Kepadanya kutitipkan HP untuk ibuku dan satu lagi untuk adik-adikku, sebab kata ibuku adik-adikku butuh HP karena sekarang sudah mulai ada kelas online. Selain HP aku juga menitipkan uang 5 juta untuk ibuku. Kata Kegiman, wah kamu mulai sukses ya Wan, bisa belikan HP dan ngirim uang banyak untuk ibu kamu. Malah sekarang sudah tambah keren pakai mobil sendiri, ujar Legiman. Ku bilang, itu mobil bos saya kok Le, saya disuruh bawa pulang 1 hari saja, besok juga pakai motor butut lagi, kataku. Bersama Legiman,
aku ngopi lagi sambil ngobrol menunggu jadwal bis Legiman berjalan pukul 6 sore. Setelah itu aku baru beranjak pulang kembali ke rumah kos-kosanku. Dan sudah kuduga, saat aku sampai di rumah kontrakanku kulihat seorang wanita sedang duduk di kursi kayu di teras beranda. Aku agak pangling dengan Mbak Sari, bukan karena saat itu sudah mulai malam dan lampu teras belum aku nyalakan. Tapi karena perawakan Mbak Sari yang kelihatan lebih gemuk dan mengenakan baju daster longgar seperti pakaian hamil. Setelah bertegur sapa dan bertanya kabar, Mbak Sari lalu berkata padaku, "Kita masuk ke dalam saja yuk Wan, nggak enak kalau ada yang lihat kamu membawa wanita ke rumah kontrakanmu," pintanya. "Iya Mbak, Mbak masuk saja duluan, pintunya sudah saya buka kuncinya. Saya mau memindahkan mobil bos saya dulu ke halaman dalam, biar nggak parkir di jalan," balasku. Tadinya aku menawarkan teh hangat atau kopi untuk Mbak Sari, tapi ternyata dia malah sudah membeli minuman ringan dan jajan untuk kami nikmati, sambil ngobrol. Mbak Sari ternyata dalam kondisi mengandung 4 bulan, pantas saja terlihat lebih gemuk dari yang dulu pernah kulihat saat aku sering mampir di rumah Bang Rudi dulu. Saat itulah sebuah cerita yang semakin membuat aku bingung meluncur dari perkataan Mbak Sari. Jadi, ini semua berawal dari ulah Bang Rudi yang sudah tega berbuat seperti itu terhadap adik kandungku Wan. Pagi itu Bang Rudi baru pulang setelah lepas piket di kantor bos kamu, sementara aku harus berangkat nganterin Andin ke TK, dan adikku yang bernama Henny sedang sendirian di rumah. Tadinya aku sama sekali nggak menaruh curiga Wan, akan tetapi suatu malam aku memergoki dengan mata sendiri. Bang Rudi berada di kamar adikku dan saat itu dia sedang membuat adikku sangat sedih sampai menangis Wan, kata Mbak Sari. Lalu, sambungnya, dengan rasa kecewa adiknya pun memilih pindah dari rumahnya karena merasa malu sudah dibuat sedih oleh kakak ipar sendiri. "Kamu ingatkan sewaktu kamu mengantar bos kamu ke rumah kami untuk menjenguk Bang Rudi yang sakit Wan. Sebenarnya saat itu dia nggak sakit, tapi malas kerja karena ulahnya aku ketahui Wan. Dan saat itulah entah kenapa, Pak Heru bos kamu malah meminta nomor HP ku dan mulai menjalin hubungan rahasia denganku. Pak Heru memanfaatkan waktu setiap kali Bang Rudi piket malam sampai pagi Wan. Tapi anak yang sedang aku kandung ini bukan anaknya Pak Heru, sebab saat hubungan rahasia itu terjadi sebenarnya aku sudah mengandung 2 minggu dari Bang Rudi suamiku Wan." Jelas Mbak Sari, panjang lebar yang membuat pikiranku semakin pening dan pusing dalam menganalisa semuanya. Lalu aku potong pembicaraan Mbak Sari, kutanyakan, "Terus Mbak, apa hubungannya dengan saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Mbak Sari?" tanyaku. Mbak Sari menjawab, "Ya aku mau minta tolong agar kamu bisa menjaga rahasia ini dari Bang Rudi Wan. Aku tahu sejak dulu kamu kan akrab dan sudah dianggap adik angkat oleh suamiku. Dan ada satu lagi Wan, ternyata Pak Heru bos kamu itu memang tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Dia mengira kandunganku ini adalah anaknya, padahal bukan Wan. Mbak juga menyesal sudah ninggalin Bang Rudi. Sebab bersama Bang Rudi aku bisa bahagia lahir batin walau hidup kami sederhana Wan. Apakah artinya harta kekayaan bagi seorang istri, jika suaminya tak mampu memberikan kebahagiaan batin Wan?" kata Mbak Sari. Kini aku yang kaget mendengarnya. Kupikir, pantas saja Bumita istri bosku sampai 8 tahun berumah tangga belum juga bisa punya keturunan, ternyata bosku sudah nggak mampu memenuhi kewajibannya. Tak terasa perbincanganku dengan Mbak Sari berlanjut hingga jam 11 malam. Saat itu kutawarin Mbak Sari untuk mengantarkan dirinya pulang ke komplek perumahan tempat tinggalnya. Akan tetapi dia menolak, katanya percuma juga pulang ke sana karena Pak Heru sudah kembali ke rumahnya dan di rumah itu Mbak Sari bisa kesepian sendirian. "Mbak mau menginap di rumah kontrakan kamu saja ya Wan jikalau kamu mengizinkan dan kamu nggak keberatan," pinta Mbak Sari sambil menggenggam tanganku. Ku jawab, "Iya nggak apa-apa Mbak kalau memang Mbak menginginkan seperti itu. Tapi maaf Mbak kontrakan saya nggak semegar rumah yang dibelikan bos saya untuk Mbak," balasku. Saat itulah,
Aku nggak menyangka sama sekali ketika Mbak Sari langsung saja menarik tanganku untuk mengikuti langkahnya menuju pembaringan. Ya sudah Wan, sudah malam kita istirahat yuk. Jangan lupa matikan dulu lampunya Wan, aku nggak terbiasa tidur dalam kondisi terang, bisiknya padaku. Tak lama berselang terdengar suara kletek-kletek dan seketika rumah kontrakanku gelap, hanya lampu teras depan saja yang kubiarkan tetap menyala. Begitulah kisahku kawan, yang akhirnya menemukan jalan hidup yang semakin rumit dan bikin puyeng. Aku akan lanjutkan kisahku dalam cerita selanjutnya ya kawan, terima kasih sudah mendengar ceritaku. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan semoga kalian terhibur ya.